Mulai dari Hayam Wuruk, Kertanegara, Jayabaya, hingga Mula Warman adalah laki-laki tangguh yang dikenal sebagai raja pada zaman dahulu. Namanya dikenang dalam sejarah karena mereka berhasil memimpin dengan baik. Namun di tengah sistem patriarki yang sangat kental, ternyata ada sejumlah pemimpin perempuan yang tak kalah hebat daripada raja-raja itu. Mereka berhasil membuat kerajaan berkembang pesat, memimpin dengan tegas, serta tak ragu terlibat dalam peperangan. Sebagian besar pemimpin perempuan itu tetap disebut dengan raja, bukan ratu, sebab itu adalah gelar yang diberikan kepada mereka. Dan berikut ini adalah 5 sosok raja perempuan yang pernah memimpin kerajaan di Nusantara dengan kejayaan kerajaannya. 1. Gayatri Rajapatni. Walaupun namanya tak familiar, Gayatri Rajapatni merupakan salah satu sosok di balik berdirinya kerajaan Majapahit. Bersama dengan suaminya Raden Wijaya, ia berambisi untuk membangun pemerintahan baru dari sisa-sisa kerajaan Singosari. Dan pada saat itu, kerajaan tersebut baru saja dipapat habis oleh Jaya Katuang. Gayatri memang tidak secara langsung menjadi raja, akan tetapi ia berhasil mendidik anak cucunya untuk memimpin Majapahit hingga mencari kerajaan yang besar, di antaranya Tribuana, Gajah Mada, hingga Hayam Wuruk. Gayatri Rajapatni saat itu dikenal dengan sosok ibu suri yang selalu memikirkan masa depan kerajaannya. Ia menolak naik tahta karena dirinya merupakan anak Raja Singosari, Kertanegara. Pada saat itu terdapat hukum tak tertulis yang mengisyaratkan bahwa seseorang yang telah kalah tidak boleh memimpin lagi kecuali dengan alasan yang mendesak. Dua, Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah salah satu raja Majapahit yang paling berpengaruh. Namanya sering disebutkan dalam sejarah. Tribuana Wijaya Tunggadewi merupakan anak perempuan dari Gayatri Rajapatni. Ia mendapatkan mandat dari ibunya untuk memimpin kerajaan Majapahit. Tugasnya adalah memperbaiki kerajaan setelah kekacauan yang disebabkan oleh Jayanegara. Tribuana Tunggadewi memiliki peran yang besar dalam perkembangan Majapahit. Di antaranya berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Majapahit, berhasil menaklukkan wilayah Sadeng dan Ketak, kemudian mengangkat Gajah Mada sebagai Rakrian Mahapati yang menghasilkan program politik baru, yaitu Sumpah Palapa. Bersama Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi mempersatukan seluruh wilayah Nusantara, berhasil menaklukkan Sumatera dan Bali lewat Sumpah Palapa tersebut. Tiga, Ratu Sima. Ratu Sima adalah raja dari kerajaan Kalingga. Ia dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas dalam memimpin. Sang ratu juga menjunjung tinggi hukum dan tak ragu menjatuhi sanksi kepada pelanggarnya. Itulah mengapa rakyat sangat patuh kepadanya. Cerita tentang ketegasan Ratu Sima bergaung hingga ke berbagai negara. Kala itu, seorang raja bernama Tasyih dari Timur Tengah ingin menguji kebenaran kisah tersebut dan pergi ke Kalingga. Ia sengaja menjatuhkan kantung berisi emas di jalan untuk melihat adakah orang yang berani mengambilnya. Ternyata kantung tersebut tetap berada di tempat semula hingga berbulan-bulan kemudian. Setelahnya Pangeran Narayana, anak Ratu Sima, tak sengaja menyentuhnya dengan kaki. Sang ibu pun hendak menghukumnya. Namun, karena Narayana melakukannya secara tak sengaja, para pejabat setempat pun memohon keringanan dan ampunan untuk sang pangeran. Ratu Sima memimpin Kalingga selama kurang lebih 60 tahun. Rakyat begitu menghormatinya karena ia mengajarkan kejujuran dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sayangnya, sepeninggal Ratu Sima, kerajaan tersebut runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya.
Empat, Dyah Suhita. Dyah Suhita menjadi pemimpin di usia muda. Majapahit nampaknya merupakan kerajaan yang sering dipimpin oleh perempuan. Selain Gayatri dan Tribuana Tunggadewi, sosok raja lainnya yang tak kalah populer adalah Dyah Suhita atau dikenal pula sebagai Ratu Ayu Kencana Wungu. Dyah Suhita merupakan pewaris tahta Majapahit ke-7 yang menjabat setelah Perang Paregreg. Suhita diangkat menjadi pemimpin saat dirinya masih sangat muda, yaitu berusia sekitar 20 tahun. Walaupun begitu, ia tak kalah cakap dari pendahulunya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Suhita bersama suaminya Ratna Pangkaja memerintah cukup lama di Majapahit, yaitu sekitar 28 tahun. Dan dalam masa kepemimpinannya, ia berhasil menata kembali kerajaan yang sempat kacau setelah terjadinya Perang Saudara. Dyah Suhita juga menggencarkan perkembangan sumber daya alam, mendirikan tempat pemujaan, candi, dan punden berundak. Ternyata, Dyah Suhita merupakan perempuan terakhir yang memimpin kerajaan Majapahit. Lima, Dyah Tulodong. Dyah Tulodong adalah sang Ratu Mataram kuno. Dyah Tulodong bergelar Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajanda Sanbata Nuraga Utungga Dewa, dikenal pula dengan nama Dyah Tulodong. Ia merupakan perempuan yang memimpin kerajaan Mataram kuno sekitar tahun 919 hingga 924. Tak banyak cerita yang beredar mengenai sang ratu, namun ia terkenal karena mampu menggagalkan ekspansi Raja Airlangga yang saat itu menguasai wilayah di sekitar Mataram kuno. Dan keberadaan Candi Dadi menjadi salah satu bukti kepemerintahan Dyah Tulodong, sang Ratu Mataram kuno.